Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan tahun kedua dari Injustice yang memperlihatkan semakin memanasnya konflik antara Superman dengan Batman, kali ini kita akan melanjutkan seri Injustice ke tahun ketiganya yang pasti akan lebih panas dari tahun keduanya. Jadi buat kalian yang belum nonton seri sebelumnya, bisa langsung cek playlist Injustice di channel ini. So everyone, inilah dia Injustice Year 3. Mari kita awali komik ini dengan monolog dari John Constantine yang tidak percaya jika rumah yang telah ia mantrai agar terhindar dari pengguna sihir ternyata telah hancur akibat jatuhnya salah seorang Green Lantern. John menjelaskan jika perang antara Superman dengan Green Lantern Corps telah menelan banyak korban jiwa termasuk kenalannya yang tinggal di rumah yang ia mantrai sebelumnya. Saat John sedang meratapi rumah yang hancur, seorang anak tiba-tiba memanggil John yang ternyata adalah Rose Porter, anak dari penghuni rumah tadi. John pun terkejut ketika melihatnya dan langsung memeluk Rose serta mengungkapkan jika sebenarnya nama asli dari Rose adalah Rose Constantine. John menjelaskan jika dirinya tidak pernah menjadi bagian dari hidup Rose untuk melindunginya. Jika musuh-musuh dari John sampai tahu jika Rose adalah anaknya, pasti mereka semua akan berusaha untuk membunuhnya. Dan karena sekarang Rose telah terekspos ke dunia luar dan John juga merasakan sesuatu yang sangat kuat sedang mengawasinya, ia pun berniat untuk membawa Rose pergi sekaligus menyembunyikannya di tempat yang lebih aman. Di Tower of Fate, Dr. Fate memberitahu Zatanna jika sesuatu sedang mendekat ke arah mereka. Mereka berdua pun bersiap untuk melawannya, tapi saat pintu dari tower dibuka, ternyata sesuatu yang datang tadi adalah John Constantine yang ingin menitipkan Rose di sana. John pun memberitahu Zatanna jika Rose adalah anaknya dan meminta Zatanna untuk menjaganya di sana karena dirinya akan pergi untuk mencari tahu sesuatu. John memberitahu Zatanna jika sesuatu yang sangat kuat sedang mengawasi mereka, yang bahkan Dr. Fate dapat merasakannya di dalam tower miliknya. Dr. Fate juga berkata jika ia takut sesuatu tersebut adalah kejahatan yang sangat besar dan muncul untuk membantu Superman. Karena mereka bertiga tidak tahu makhluk apa yang sedang mengawasi mereka, John pun mulai berasumsi jika makhluk tersebut pasti adalah makhluk yang sangat kuat. Dan untuk mengawali misi pencariannya, John meminta Zatanna untuk mengirimnya menuju detektif terhebat di dunia. Zatanna pun mengirim John ke sebuah tempat kumuh yang dipenuhi buku-buku yang ternyata adalah tempat dari Bobo, si detektif simpanse. Setelah itu John menemui Trigon yang berada di neraka dan berniat untuk membuat kesepakatan dengannya. John berniat menukar informasi tentang Raven kepada Trigon yang akan ditukar dengan sepotong kecil jiwa dari John yang Trigon miliki. Trigon pun langsung menolaknya karena ia lebih menikmati menyiksa John daripada bertukar informasi soal anaknya. Mendengar hal tersebut, John pun langsung memberitahu Trigon jika ada sesuatu di luar sana yang sedang memburu para pengguna sihir dan bekerja untuk Superman. Dan John melanjutkan jika makhluk tersebutlah yang mungkin telah menculik Raven. Trigon pun bertanya makhluk apa itu, tapi John malah balik bertanya apakah Trigon akan bertindak ketika ia mengetahui makhluk apa yang telah menculik anaknya. Trigon pun tidak mempercayai perkataan John dan langsung mengancamnya, tapi John terlihat sangat tenang karena ia tahu jika Trigon tidak dapat menyakitinya. Trigon pun menurunkan John kembali dan menuntut John untuk pergi menemukan anaknya sebelum ia kembali menemuinya. Sesaat kemudian Trigon menghilang bersamaan dengan hilangnya penglihatan dari John yang sebenarnya sedang melakukan ritual di tempat milik detektif simpanse. Di Hall of Justice, Hal Jordan memberitahu Sinestro jika The Flash dan yang lain tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian Superman datang dan memberitahu jika para pemberontak telah menculik mereka semua. Superman pun mencoba mencari mereka menggunakan supervisionnya, namun sesaat setelah Superman berhasil menemukannya, rombongan dari Batman tiba-tiba menghilang tanpa jejak sedikit pun. Sinestro pun bertanya-tanya bagaimana bisa rombongan Batman menghilang dan Superman pun langsung berasumsi jika hal tersebut pasti ulah dari sihir. Di kota Gotham, Zatanna meminta Batman untuk pergi ke sana dan menemui John di sebuah gang. Batman terlihat tidak sabaran karena John tidak kunjung datang dan sesaat kemudian John tiba-tiba menghampirinya dan meminta Batman untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Batman pun masuk dan sedikit terkejut ketika melihat jika detektif Jim juga berada di sana. Mereka pun bergegas pergi dan berhenti di sebuah gereja yang saat mereka masuk ke sana, ternyata John telah menculik Raven dan menyegelnya menggunakan sihirnya.
Batman pun nampaknya tidak terkejut yang menandakan ia tahu, dan setelah itu John memberitahu mereka jika ia ingin mereka berdua tahu di mana Raven disembunyikan. Karena jika ada sesuatu menimpanya, John tidak ingin jika Raven akan terkurung selamanya. Setelah memberitahu lokasi Raven, John pun langsung mengajak mereka berdua pergi untuk mengumpulkan lebih banyak orang agar dirinya dapat membalas dendam kepada Superman. Keesokannya di Hall of Justice, Sinestro membawa seorang polisi dari GCPD bernama Sprague yang diketahui terlibat dalam penyerangan sebelumnya. Superman pun bertanya di mana keberadaan teman-temannya, namun Sprague berkata jika ia tidak mengetahui keberadaannya. Kembali ke Tower of Fate, Harley Quinn yang sedang curhat dengan The Flash dipanggil oleh Zatanna karena waktunya telah tiba. Mereka berdua pergi ke rumah dari Jason Blood, dan saat di sana, John langsung menjelaskan maksudnya kenapa ia mengumpulkan mereka semua. John berkata jika mereka semua pasti telah tahu jika Superman telah menjadi orang gila yang harus segera dihentikan. Dan sebelumnya, mereka telah berhasil memukul Superman dengan menjatuhkan beberapa orang yang ada di sisinya. Dan berkat pengorbanan dari beberapa orang, dunia juga telah tahu kebenaran dari aksi-aksi Superman. John melanjutkan, karena mereka telah memberikan pukulan yang kuat kepada Superman, jadi untuk sekarang mereka harus terus memberikan pukulan kepada Superman. Dan selain Kryptonite yang menjadi kelemahannya, Superman juga lemah terhadap sihir. Namun karena ada sesuatu yang sangat kuat berada di sisinya, untuk sekarang mereka tidak bisa menggunakan sihir untuk menyerang Superman. Karena pembicaraan tersebut, Harvey yang berpikir jika persoalan tentang sihir sudah berada di luar dunianya, berencana untuk pergi dan meninggalkan para pemberontak. Montoya pun mencoba untuk menahannya, namun Batman meminta Montoya untuk membiarkannya pergi. Harvey pun berjalan keluar sampai Detektif Jim datang untuk menghentikannya dan berkata jika dulu dirinya pernah bekerja sama dengan Gordon. Detektif Jim menjelaskan jika Gordon adalah polisi yang baik yang tidak pernah mementingkan rupa simpansenya dan hanya mementingkan kasus yang ia tangani serta orang-orang yang telah menjadi korban. Maka dari itu, Detektif Jim meminta Harvey untuk tetap tinggal dengan alasan yang sama dengan Gordon, yaitu untuk para korban. Sesaat kemudian, kucing milik Clarion tiba-tiba mengeong yang menjadi sebuah tanda dan menyadarkan Jason jika Harvey telah merusak segel rumahnya ketika ia membuka pintunya. Jason pun langsung meminta Harvey untuk menutup pintunya, namun karena sangat keras untuk ditutup, Jason pun berniat untuk menggunakan wujud Etrigannya untuk kembali menutup pintunya. Namun sebelum mantra pemanggilnya selesai, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di depan Jason yang langsung menghancurkan tubuhnya. Harvey dan Detektif Jim juga menjadi korban yang ternyata adalah ulah Spectre. Karena kematian Jason, Etrigan sang iblis yang terikat dengan Jason dapat merasakan kematiannya dan mulai merasa sedih karena kehilangan inang manusianya. Para pemberontak di rumah Jason pun seketika bingung dengan apa yang terjadi, dan Zatanna pun langsung membuat mantra pelindung di depan pintunya yang hancur. Clarion pun mengirim kucingnya untuk melihat apa penyebabnya, dan alangkah terkejutnya Clarion ketika melihat jika Spectre the Spirit of Vengeance lah yang menjadi dalang dari terbunuhnya Jason Blood. Zatanna pun terus mencoba untuk menahan Spectre agar tidak masuk ke dalam rumah, yang membuat Zatanna tidak bisa memakai sihir lain untuk mengevakuasi teman-temannya. Batman pun langsung meminta Batwoman dan Huntress untuk mencari ruang bersembunyi, yang membuat John langsung marah kepada Batman serta mengolok-ngoloknya karena Batman mengira jika mereka dapat bersembunyi dari Spirit of Vengeance. John terus memancing emosi Batman, dan pada puncaknya John langsung meneriaki Batman tidak berguna, yang membuat Batman langsung meninju John sampai pingsan. Setelah itu, Batman meminta Zatanna agar membuka pelindungnya ketika serangan dari Spectre mulai berhenti, serta mengirim para pemberontak menuju Tower of Fate karena dirinya berencana keluar untuk berhadapan dengan Spectre. Catwoman pun mencoba untuk ikut bersamanya, namun Batman seketika menolaknya karena Catwoman adalah seorang kriminal dan Spectre akan menghukum para kriminal. Batman datang berhadapan dengan Spectre dan mencoba untuk mengalihkan perhatiannya agar yang lain dapat melarikan diri. Zatanna pun langsung mengirim para pemberontak menuju Tower of Fate, yang membuat Spectre seketika marah kepada Batman karena telah menipunya. Zatanna pun langsung bergegas ke arah Batman, dan dengan sihirnya mereka pun akhirnya dapat kabur dari genggaman Spectre. Di Tower of Fate, Batman akhirnya sadar jika aksi dari John sebelumnya ternyata memang telah John rencanakan. Batman pun bertanya apa maksud dari aksinya tersebut, dan John pun langsung menjelaskan jika mereka membutuhkan sosok Batman seperti sebelumnya. Sosok Batman yang dapat berhadapan dengan The Spirit of Vengeance. Di lain tempat, Detektif Jim terlihat mulai sadar setelah Harley merawat luka-lukanya. Setelah itu Ross tiba-tiba masuk ke dalam ruangan mereka dan bertanya apakah Jim akan baik-baik saja.
Tapi sesaat kemudian, Dr. Fate berteleportasi ke ruangan mereka dan meminta agar Rose segera kembali ke dalam kamarnya. Harley yang melihat Dr. Fate pun memintanya agar menolong Jim, namun Dr. Fate berkata jika ia tidak bisa melakukan apa-apa. Kembali ke Hall of Justice, Sinestro terus berusaha untuk mengais informasi dengan menyiksa Officer Sprague. Superman yang melihatnya pun menghentikan aksi Sinestro, namun Sinestro mencoba untuk membuat Superman mengerti dan meminta Superman untuk menyerahkan bagian ini kepada dirinya. Superman yang mendengarnya pun awalnya ragu, namun pada akhirnya Superman memutuskan untuk membiarkan Sinestro menyiksa Officer Sprague. Setelah itu, Superman berjalan kembali ke singgasananya dan bertanya kepada Luthor adakah tanda keberadaan dari teman-teman mereka. Luthor pun berkata jika ia tidak menemukannya, dan saat Shazam ingin berbicara dengan Superman, sebuah suara terdengar memanggil nama Superman yang ternyata adalah Spectre. Spectre memberitahu Superman jika kedatangannya hanya ingin memperingatkan Superman jika ada sebuah kekuatan besar sedang berencana untuk melawan pemerintahannya. Hal pun bertanya apakah Spectre salah satu dari kekuatan tersebut, dan Spectre pun memberitahu mereka jika dirinya berada di pihak Superman. Shazam pun bertanya apakah Spectre percaya kepada Superman, dan Spectre pun kembali menjawab jika ia percaya sepenuhnya kepada Superman. Namun Spectre yang melihat Shazam dan merasakan ada keraguan padanya langsung meraih Shazam dan berencana untuk membunuhnya. Superman pun langsung menghentikan Spectre dan memintanya untuk segera melepaskan Shazam. Spectre pun melepaskannya dan Superman langsung meminta Spectre untuk menjelaskan kekuatan apa yang akan mereka hadapi. Kembali ke Tower of Fate, John yang melihat Rose berada di luar kamarnya langsung bertanya kepada Rose apa yang ia lakukan di luar. Rose pun memberitahu John tentang detektif Jim, tapi Dr. Fate dan Clarion langsung memberitahu mereka jika Jim tidak akan selamat. John pun meminta Clarion untuk melakukan sesuatu, dan setelah mengolok-olok John, Clarion pun memutuskan untuk membantu detektif Jim. Clarion pun pergi, dan John langsung menenangkan anaknya serta berkata jika Jim pasti akan baik-baik saja. Rose pun senang mendengarnya, dan setelah itu, Rose melakukan sebuah trik sulap koin yang diambil dari belakang kepala John. Rose pun senang dapat melakukannya, dan setelah itu langsung bergegas pergi dan kembali menuju kamarnya. Setelah Rose pergi, Dr. Fate memberitahu John jika Rose bukan melakukan sebuah trik sulap. Rose tidak memiliki koin tersebut sebelumnya, yang membuat Dr. Fate berpendapat jika Rose mungkin menarik koin tersebut dari ruang dan waktu atau mungkin menciptakannya dengan pikirannya. John yang mendengarnya pun seketika marah dan berkata jika Rose hanyalah seorang gadis biasa. Setelah itu, Batman datang dan bertanya kepada John adakah cara untuk mengalahkan Spectre. John pun berkata jika ia tidak memiliki caranya, tapi mereka bisa mengintip masa depan untuk melihat bagaimana mereka akan mengalahkan Spectre. Dan John tahu seseorang yang memiliki alasan kuat untuk membantu mereka. John pun mengajak Batman untuk pergi bersamanya sebagai penjaga jikalau orang tadi berusaha untuk membunuhnya. John dan Batman pergi ke rumah dari Madam Xanadu, namun karena Madam telah meramalkan kedatangan mereka, ia pun mengunci pintu dari rumahnya dan bahkan membuat sebuah tanda yang bertuliskan jika Konstantin dilarang masuk ke rumahnya. Tapi John langsung berkata kepada Madam jika ia memiliki sesuatu yang harus Madam ketahui. Madam pun langsung membuka pintunya dan bertanya kepada John, tapi John berkata kepada Madam jika mereka harus membicarakannya di dalam. Madam pun mempersilahkan mereka berdua untuk masuk, dan karena Madam tidak percaya dengan John, John pun meminta agar Batman untuk menarik kartu peramal yang berada di atas meja. Batman pun menarik 2 buah kartu dari meja yang memberitahu Madam jika Jason Blood telah tiada. Madam pun seketika marah kepada John dan langsung menamparnya serta menyalahkan John atas kematian Jason. Batman mencoba untuk membela John, namun Madam langsung melemparkan kartu-kartu peramalnya yang mengungkapkan jika penyebab dari kematian Jason adalah mempercayai John. John pun meminta maaf kepada Madam dan langsung berjalan pergi, dan saat di luar, John berkata kepada Batman agar memberikan Madam waktu 10 menit untuk menenangkan diri. Dan setelah itu, Madam pasti akan siap untuk membalaskan dendam dari kematian pacarnya. Setelah 10 menit berlalu, mereka berdua masuk kembali ke rumah Madam untuk melanjutkan rencana yang mereka buat sebelumnya. Saat di dalam, setelah Madam tahu jika Spectre lah yang membunuh Jason, John memberitahu Madam jika mereka berniat untuk melawan Superman. Namun karena Spectre melindunginya, jadi mereka harus berhadapan dengannya sebelum melawan Superman. Dan tujuan kedatangan mereka sebenarnya untuk mencari informasi bagaimana cara untuk mengalahkan Spectre. Madam pun meminta mereka untuk duduk karena ia akan memulai ritualnya. Namun sesaat setelah Madam memulai ritualnya, sesuatu tiba-tiba menyerang Madam dan bahkan merasuki tubuhnya.
John pun langsung bergegas menolongnya, dan setelah Madam berhasil sadar, ia langsung memberitahu John apa yang telah ia lihat. Madam berkata jika The Green akan tumbuh, api neraka akan menyala, orang mati akan jatuh dan bangkit, jiwa-jiwa akan menghilang, dan pengkhianat akan menang. Sang permaisuri akan bangkit, sang kaisar akan tertidur, sang penasihat akan terbuang, dan yang terakhir, sang Joker akan kembali. Batman pun tertegun ketika mendengar jika Joker akan kembali, dan Madam Xanadu langsung memberitahu John jika ia tidak akan sanggup melawan musuhnya nanti. John pun berkata jika semua akan baik-baik saja, tapi Batman mempertanyakan ramalan tentang kembalinya sang Joker.